Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita berjumpa dalam kuliah Alkitab malam. Kita sungguh bersyukur karena kita masih dapat kesempatan untuk bisa belajar akan firman Tuhan, bahkan kita masih boleh menikmati anugerah Tuhan lewat kehidupan yang diberikan. Pada saat ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersama belajar tentang firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur karena kami menyadari kasih setiamu begitu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau sudah begitu baik. Engkau boleh menyertai langkah kami hari demi hari. Engkau menyertai kami dan keluarga kami. Engkau menyertai kehidupan kami, pekerjaan kami, dan bahkan segenap mimpi-mimpi kami. Dan pada saat ini kami mau menyatakan rasa syukur kami. Kami mau untuk terus belajar akan firman Tuhan, mencoba memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Yang kiranya Engkau yang boleh memimpin hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau yang boleh beserta dengan kami, memberikan kami pengertian untuk kami bisa memahami betul apa yang Tuhan maksudkan. Terima kasih ya Bapa, Kau juga yang boleh sertai hamba-Mu ini yang akan bersama belajar dan juga memimpin kuliah Alkitab malam pada saat ini. Kami mau menyerahkan diri kami semuanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu yang Allah mau. Kita akan bersama merenungkannya dari bagian firman Tuhan, yaitu dari Hosea pasal 6 ayatnya yang ke-6. Saya sebelum masuk lebih jauh ke dalam pembahasan firman Tuhan, akan mengajak kita semua untuk mencoba memikirkan. Jika saya memberikan pilihan kepada Bapak Ibu Saudara untuk memilih dua barang, yang satu palsu dan yang satunya lagi asli, apapun itu barangnya, manakah yang akan Bapak Ibu pilih? Apakah Bapak Ibu akan memilih yang palsu atau Bapak Ibu Saudara akan memilih yang asli? Mungkin kita akan berpikir ya tergantung. Ya tergantung bagaimana, apakah saya suka dengan barangnya. Ya, apakah barang itu sesuai tampilannya atau estetikanya menarik untuk saya? Atau apakah barang itu akan berguna untuk saya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ada banyak hal yang kita pertimbangkan ketika kita akan memilih suatu barang. Tapi ketika diperhadapkan dengan yang asli atau yang palsu, bukankah hati kita akan lebih terarah pada sesuatu yang asli, pada barang yang asli, ya, daripada yang palsu? Kenapa? Karena ada nilai keaslian yang mungkin juga akan setara dengan nilai kualitasnya. Sesuatu yang asli, kualitasnya tentu lebih baik. Ya. Tentunya itu dibuat juga lebih baik daripada yang palsu. Kenapa? Karena yang palsu hanya mencoba mengikuti yang asli. Tapi yang asli punya nilainya sendiri, punya kualitasnya sendiri. Bapak Ibu Saudara, manakah yang akan kita pilih? Bukankah kita akan memilih sesuatu yang lebih asli dan lebih baik? Hari ini kita mau melihat bagaimana Allah juga akan memilih yang asli. Kita mau lihat bagaimana Allah pun mau untuk mendapatkan apa yang asli atau apa yang baik. Hari ini kita bersama merenungkan bagian dari firman Tuhan, yaitu dari kitab Hosea pasal 6 ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran.
Di sini kita melihat bagaimana di dalam kehidupan orang-orang Israel yang begitu jahat, ya, yang mereka tidak mendengarkan Allah. Mereka seringkali melakukan pertobatan-pertobatan yang tidak asli atau pertobatan yang berpura-pura. Karena kita sering mengenal bagaimana dalam perjanjian lama ada korban-korban yang dipersembahkan. Korban-korban bakaran itu dipersembahkan seringkali juga tidak hanya untuk mengucap syukur, tapi juga sebagai rangkaian penebusan dosa, permohonan ampun. Ya. Kepada siapa? Kepada Allah. Dan itulah yang seringkali dilakukan oleh orang-orang untuk memohon ampun, untuk bertobat, untuk juga menyatakan syukur. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Allah merespon pertobatan yang pura-pura itu dengan menyatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kita tahu bagaimana korban-korban bakaran ataupun sembelihan itu juga diterima oleh Allah. Bukan berarti Allah menolak semua mentah-mentah. Itu pun sesuatu yang diterima jika itu dilakukan dengan baik, dilakukan dengan sikap hati yang baik. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada sekedar memberikan korban, daripada sekedar memberikan persembahan, atau bahkan memberikan semua itu hanya untuk supaya Allah tidak marah, agar kita tidak kena murka Allah. Tapi jauh lebih daripada itu, Allah menginginkan ketika kita menyatakan kasih setia kepada Allah. Allah menginginkan sesuatu yang asli, yaitu ketulusan diri kita untuk boleh mengenal Allah lebih lagi. Mau untuk selalu punya pengenalan akan Allah. Mau untuk menyatakan dengan tulus dalam keaslian akan kasih setia kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini juga sesuatu yang asli? Sesuatu yang tulus, yang tidak dibuat-buat. Bukankah itu juga yang dapat menyenangkan hati Allah? Ketika kita menyatakan kasih setia, ketika kita mau dengan tulus dari hati kita sendiri mengenal Allah. Bukan karena kita dipaksa, bukan karena kita ketakutan, takut nantinya akan dihukum oleh Tuhan. Takut nantinya kita akan disiksa oleh Allah. Sehingga kita mau untuk mengenal Allah. Tapi justru kerinduan hati, ketulusan hati yang mau mengenal Allah dan mau untuk menyatakan kasih setia, menyatakan kasih pada Allah dan sesama, itulah yang diinginkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah sesuatu yang tulus, yang asli itu akan bertahan lama? Bukankah itu sesuatu yang kita sebut biasanya awet? Ya, barang-barang yang asli dengan kualitas yang sangat baik, dengan harga yang juga menunjang adalah sesuatu yang juga awet, yang tidak mudah rusak karena kualitasnya berbeda, cara pengerjaannya pun berbeda. Bukankah demikian tentang keaslian ataupun juga ketulusan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang asli ataupun ketulusan itu takkan hilang begitu saja dalam waktu yang cepat. Tidak akan seperti kabut pagi ataupun embun yang hilang dengan cepat. Kalau kita melihat di ayatnya yang keempat, Allah menyatakan, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda?
Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Allah pun bertanya apakah yang harus Allah lakukan pada orang-orang yang Allah kasihi ini. Ketika kasih setia yang mereka nyatakan pun sementara sifatnya. Seperti kabut pagi. Kabut pagi hanya ada di pagi hari. Setelah itu ia menghilang. Ia datang, terlihat, bisa dirasakan, tapi hanya sebentar, hanya numpang lewat. Begitu juga seperti embun yang ketika pagi ia akan hilang. Begitu cepat, begitu sementara. Apakah demikian dengan kasih setia kita? Apakah demikian dengan ketulusan hati kita bagi Allah? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah yang Allah mau? Hari ini kita bersama belajar bagaimana Allah mau agar kita tak hanya menyatakan syukur, tapi juga kita mau dengan ketulusan hati, dengan keaslian motivasi kita untuk menyatakan kasih Allah dan selalu mau mengenal Allah lebih lagi. Mau untuk terus mengenal apa yang menjadi kehendaknya. Karena ketika kita sudah mengerti tentang Allah, artinya ia bukan Allah. Karena Allah adalah sosok yang justru tak terbatas. Karena Allah adalah misteri yang tak pernah bisa kita tebak. Yang justru kita harus punya pengenalan terus-menerus. Untuk bisa akhirnya merasakan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita melakukan apa yang Allah mau? Sudahkah ada ketulusan hati kita untuk menyatakan kasih setia kepada Allah? Sudahkah kita punya kerinduan yang tulus untuk mau terus mengenal Allah di dalam kehidupan kita? Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk boleh terus mengerjakan apa yang Allah mau di dalam kehidupan iman kita, baik sebagai seorang yang hidup di tengah masyarakat ataupun sebagai orang tua, sebagai anak, dan juga sebagai pelayan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak yang baik, pada saat ini di kuliah Alkitab Malam kami belajar bagaimana di hadapan Allah kami perlu memiliki sikap yang asli, bukan yang palsu. Kami perlu memiliki sikap hati yang justru asli, penuh dengan ketulusan, bukan dengan kepalsuan. Dan kiranya Engkau yang boleh terus menolong kami untuk memurnikan motivasi dan hati kami. Untuk boleh menyadari bagaimana kehidupan ini memang sementara, tapi kamu mau untuk terus menyatakan kasih setia yang tidak sementara. Kami mau terus mengusahakan kasih setia tersebut. Kami mau terus untuk mengenal Allah lebih lagi. Kami tidak mau membiarkan kesombongan kami, tinggi hati kami untuk menghalangi jalan kami mengenal Engkau lebih lagi. Ampuni kami ketika kami begitu sombong. Ampuni kami ketika kami merasa paling tahu akan segalanya. Ampuni kami ya Allah ketika kami justru meninggikan diri dan membanggakan diri kami, memuliakan diri kami, bukan Allah. Kami percaya kami mampu untuk melakukan semua itu. Kami akan dikuatkan hanya bersama dengan Engkau. Kami tidak bisa melakukannya sendiri. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang boleh turut bekerja dan juga turut mengurapi kehidupan kami, agar kami boleh seturut dengan apa yang Allah mau. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan kehidupan kami, diri kami, dan waktu istirahat kami, semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, agar kami boleh terus dibentuk menjadi apa yang Engkau inginkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekian kuliah Alkitab malam pada saat ini. Sampai berjumpa di kuliah Alkitab malam selanjutnya. Dan jika ada pertanyaan ataupun kesaksian ataupun sharing yang mau diberikan, silahkan diberikan lewat kolom komentar yang tersedia. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.